Ini merupakan waktu efektif pekan kedua Liga 1 Indonesia. Persija Jakarta berada di urutan paling rendah bersama Persis Solo di 27 menit 39 detik, teman-teman. Waktu efektif itu adalah waktu bola dalam keadaan aktif atau on play. Waktu efektif untuk mengetahui intensitas permainan. Semakin tinggi waktu efektif, semakin banyak aksi yang dilakukan pemain dalam 90 menit. Nah, ini merupakan salah satu jawaban mengapa Persija Jakarta oke bermain di babak pertama, menurun ataupun mengalami perubahan di babak kedua. Contohnya Persija saat menghadapi Persis Solo. Itu jelas, teman-teman. Itu juga diakui oleh Thomas Doll di babak kedua bermain buruk. Bahkan dengan spesifik Thomas Doll mengatakan Persija 20 menit sampai dengan 30 menit babak pertama, teman-teman, menguasai pertandingan. Kurang lebih berkorelasi dengan data yang dibuat lapangbola.com, teman-teman. Jadi dengan data kita bisa menjadikan sesuatu yang aneh itu dan kita ungkap dengan beberapa statement yang disampaikan oleh Coach Thomas Doll. Nah, di pertandingan pertama juga sebenarnya Persija Jakarta mengalami kesulitan juga serupa. Di babak kedua mengalami penurunan, di babak pertama oke-oke aja. Kita lihat pekan pertama Persija Jakarta waktu efektifnya di 48 menit 32 detik. Ini udah aku bahas ya, teman-teman. Termasuk yang tertinggi di bawah Persib menghadapi Bayangkara, teman-teman. Nah, kemudian ketika menghadapi Persis Solo mengalami penurunan yang sangat drastis kan, dari 48 ke 27 menit, teman-teman. Nah, artinya apa? Up and down, fluktuatif intensitas yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Ya, salah satu hal yang penting dari intensitas ini, teman-teman, terkait tentang permainan. Semakin terjaga intensitasnya, semakin tinggi intensitasnya, teman-teman, semakin banyak aksi yang bisa kita ketahui, semakin banyak aksi yang bisa dibuat oleh pemain tersebut. Ya, efeknya apa, teman-teman? Ya, semakin banyak bisa peluang tercipta, semakin banyak create bisa tercipta, bahkan ujung-ujungnya dari peluang create tersebut ya tercipta gol. Nah, mengapa ini masih rendah, teman-teman? Ya, ini aku masih percaya, teman-teman, ini masih awal musim. Bukan hanya Persija Jakarta. Di pekan kedua Dewa United, Persikabo, PSM Bali United, Rans, PSS, Persik, Bayangkara, Persebaya, Persita, Barito, Borneo, Arema, PSIS, Persib, Madura, semua, teman-teman. Ini sebenarnya belum ideal ya. Di sekitaran pekan kedua ya, masih 48 menit. Dewa, PSM 40 dan seterusnya, teman-teman. Idealnya itu berapa? Nah, kalau kita bicara patokan kita kan rata-rata sih kita lihat di Eropa ya, kalau sepak bola kan, teman-teman, kan suka tidak suka kan. Di situ sudah menyentuh angka 60 menit rata-rata, teman-teman, 50-60 lah, sekitaran segitu. Kalau misalnya di Asia saja patokan itu sebenarnya kita sepak bola di Asia itu sekitaran 50 sampai 60 menit rata-rata on play, waktu efektif bermain sepak bola, teman-teman. 50 sampai dengan 60. Sedangkan di Liga 1 Indonesia pun masih sekitaran di angka 40-an lah ya, 50 ke bawah ya, teman-teman. 50 ke bawah dan bahkan ada sampai dengan 27 menit. Nah, ini kembali terkait tentang apa? Salah satu intensitas ya, fisik bisa jadi, teman-teman. Terus itu apa? Seringnya pelanggaran. Ini salah satunya mungkin ya akibat wasit yang sering tiup untuk jadi pelanggaran, padahal itu bisa menjadi open play ataupun keuntungan bagi suatu tim, diberhentikan karena pelanggaran dan berbagai hal lainnya, teman-teman. Nah, salah satu hal yang disampaikan Ketum PSSI beberapa waktu yang lalu, aku sudah melakukan wawancara interview eksklusif bersama beliau ya, teman-teman. Beliau ingin kompetisi itu menarik, enak ditonton. Tentunya akan enak ditonton itu ketika intensitas waktu efektif itu semakin lama. Misalnya 50, 60 itu enak banget tuh. Enak banget, teman-teman. Kenapa hal tersebut bisa terjadi? Enak pastinya ya. Bagus. Ya, karena bola banyak mengalir, sirkulasi lancar, distribusi lancar, dan lain sebagainya. Cobalah kalian tonton di beberapa pertandingan Liga Indonesia, teman-teman. Dikit-dikit pelanggaran, dikit-dikit pelanggaran, dikit-dikit pelanggaran, dikit-dikit pelanggaran. Itu ada aku lihat beberapa di komentar Liga Indonesia, dikit-dikit pelanggaran, malas kita nontonnya, ini itu. Ini sebenarnya bisa menjadi bahan evaluasi aja. Bukan hanya bagi tim, teman-teman. Data tersebut untuk jadi bahan evaluasi bagi federasi, bagi operator sepak bola Indonesia, Liga 1 Indonesia, teman-teman. Karena ini penting ujung-ujungnya, teman-teman. Kompetisi ini kan untuk timnas Indonesia.
yang akan ya sebagai representatif dari Liga 1 Indonesia yang akan tampil di kancah ASEAN ataupun Asia bahkan dunia teman-teman. Nah, semakin bagus intensitasnya, semakin tinggi intensitasnya teman-teman, fisik pun bisa dilatih, fisik pun bisa terjaga. Tentunya hal tersebut terkhusus akan membantu pemain itu sendiri untuk bisa lebih banyak berkembang. Ketika fisiknya lebih mumpuni, tentunya pemain tersebut bisa lebih mengeksplor terkait tentang apa yang diinginkan oleh pemain tersebut secara individu. Kita bukan hanya melihat dari sisi timnasnya, tetapi kita melihat dari sisi masing-masing individu pemain ketika ia meningkatkan fisik, intensitas permainan dan seterusnya teman-teman. Jadi sebelum aku membuat video ini, ya alangkah baiknya memang tabayun, mencari tahu langsung ke sumber teman-teman. Jadi sebelum aku buat video ini, aku menghubungi pelatih fisik dari Persija Jakarta, Faul Kinan teman-teman, yang beberapa waktu yang lalu direkrut oleh Persija Jakarta. Salah satu hal yang aku tanyakan terkait tentang waktu efektif ini, intensitas Persija Jakarta. Nah, namun belum dibalas beliau, tapi sudah dibaca beliau lewat WhatsApp, ya teman-teman, lewat WA. Aku menghubungi pelatih fisik Persija Jakarta. Nah, tapi dari itu semua, bisalah kalian lihat masing-masing tim kalian terkait tentang waktu efektif. Ini bukan hanya untuk Persija Jakarta, bukan hanya untuk Persis Solo, tetapi untuk tim-tim lain, Persib Bandung, Persebaya, Dewa United, PSM, Bali United. Kalau misalnya ingin menaiki level seterusnya semakin tinggi, ya salah satu intensitas pun setidaknya harus bisa dijaga teman-teman. Nggak kebayang kan tim-tim yang up and down. Dari sisi intensitas, aku bukan hanya bicara tentang Persija Jakarta menghadapi tim-tim yang mungkin secara fisik, stamina, intensitas sudah terjaga. Biasanya itu di level AFC Cup ataupun Liga Champions Asia teman-teman. Biasanya tim-tim dari Indonesia akan kedodoran karena nggak terbiasa menghadapi intensitas yang rata-rata mereka sudah waktu efektifnya 50, 55, 60, 65, 70 dan lain sebagainya teman-teman. Itu menjadi efek kejut bisa bagi tim dari Indonesia. Itu penting banget teman-teman. Tentunya dari itu semua teman-teman, target kita Liga Indonesia waktu efektifnya bisa terus meningkat. Seiring berjalannya kompetisi, seiring berjalannya waktu, kita harapkan ini semua bisa tinggi waktu efektifnya. Pun ini kan ke depan Persija Jakarta akan menghadapi PSM Makassar. Sebenarnya ini bagi PSM Makassar sudah bisa membaca Persija Jakarta karakternya bagaimana dari sisi intensitas ya teman-teman. Kalau kita lihat PSM Makassar, dia suka lari nih, suka melakukan counter attack. Sedangkan Persija Jakarta kan akhir-akhir ini kesulitan menghadapi kecepatan ataupun counter attack. Oke, plus Persija Jakarta teman-teman, yang paling penting, Persija Jakarta kan bermain dengan ball possession, menguasai bola. Ya setidaknya eliminasi kesalahan-kesalahan dalam menguasai bola. Konsentrasi, kontrol dan lain sebagainya. Konsentrasi, kontrol, menjaga passing, akurasi dan lain sebagainya kan terkait lagi dengan fisik teman-teman. Nah, akan sering bagi Persija Jakarta kehilangan bola jikalau hal-hal tersebut tidak bisa dieliminasi. Ketika hilang bola, counter dilakukan oleh lawan. Hal itu akan menyulitkan terus-menerus bagi Persija Jakarta. Khususnya ketika Persija menghadapi Persis, beberapa kali kecepatan yang dilakukan oleh pemain Persis kesulitan untuk diredam oleh pemain-pemain Persija Jakarta. Sebenarnya hal-hal ini penting dibahas ya secara tuntas, dijadikan bahan diskursus untuk bisa membedah masing-masing tim yang kita dukung, yang kita fans teman-teman. Kita ikuti terus. Yang menarik sih beberapa tim yang memiliki waktu ya sudah cukup bagus walaupun sekitaran 50-an ke bawah. Ada PSM, ada Bayangkara teman-teman, dan beberapa tim lainnya. Tapi ini kan masih awal musim, bisa aja tim yang menjaga intensitas sejak awal kedepannya bisa mengalami penurunan. Tim yang sedang mengalami penurunan intensitas kedepannya bisa bagus dari sisi intensitas. Oke lah, kita lihat ke depannya teman-teman. Semoga Liga 1 Indonesia semakin baik.